Hai guys, kembali lagi bersama saya di RA17. By the way, apa kabar kalian yang suka film-film menegangkan? Bersiaplah, karena kali ini RA17 akan mereview sekaligus membahas cerita film yang berjudul Wilderness 2006, di mana film ini menceritakan tentang sekelompok napi yang dikirim ke sebuah pulau terpencil setelah kematian salah satu tahanan. Penasarin dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari RA17. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana lapas, tempat seorang napi yang selalu menjadi langganan buli para napi lain. Saking seringnya menjadi korban, pria bernama Dapi kembali bermimpi buruk akan kelakuan teman-teman satu selnya. Di keesokan harinya, lapas kedatangan penghuni baru dengan berbagai macam tindak kejahatan, dan inilah Kalum, seorang pria yang kena kasus pembunuhan meskipun niatnya cuma membela diri. Kasus ini akhirnya membawa Kalum ke dalam penjara. Roomy, Callum, any bed, son? Not there. Oh, there. Kalum akhirnya tahu para penghuni sel tidak menyukai keberadaannya, tapi ia tetap tenang dan tidak lemah di hadapan para napi. Lalu tiba-tiba ia menemukan Dapi yang sedang dikurung para napi lainnya. Lindsay's turn now. Just leave me alone. Come on, I mean, Lewis? I don't need... Not today, no, stop! Singkat waktu, di hari berikutnya si penguasa lapas bernama Setip terlihat emosi saat mengetahui Dapi kabur dari dalam lemari. Rupanya, Dapi dan satu teman lainnya sedang bersembunyi. Di saat itu pula, Dapi memohon pada Setip untuk tidak membulinya lagi. Mendengar hal itu, Setip yang kesal langsung menyiramnya dengan air kencing. Drink up. Singkat waktu, Kalum yang terbangun pun syok parah saat melihat Dapi sudah mokat mendiskon umur. Kematian Dapi pun menggegerkan lapas di satu kota. Hingga di keesokan harinya, Pak Gubernur pun datang dan memaksa para napi menjelaskan alasan Dapi yang mendiskon umur. Semua orang pun terdiam karena tak cukup berani untuk menceritakan penderitaan Dapi yang selalu menjadi korban buli. Begitupun dengan temannya yang bernama Lindsay. Karena tak mendapat jawaban, Pak Gubernur pun akhirnya menghukum para penghuni sel untuk diasingkan ke pulau terpencil. You. Yes, sir. Singkat cerita, pasipir yang bernama Jack mengantar para napi menuju sebuah pulau terpencil. Ia pun menjadi pemandu dan menjadi satu-satunya orang yang menemani para napi di pulau tak berpenghuni. Right, guy. It's ready. Alan! Does anyone even live here? No, not anymore. Over the prison service for the likes Your of... feet, bro. Well, you know me, bruh. It's all about street Uninhabited. right. I don't think so, no. Oh, look, man. This is a... Wow. Setelah jauh apruk-aprukan menembus ruyuk, sampailah mereka di sebuah spot untuk mendirikan tenda. Lokasi ini pun akan menjadi penjara outdoor para napi dengan menjalani hidup bergaya Tarzan. Callum! Fucking useless, mate. Selang beberapa saat, mereka melakukan kegiatan layaknya sekelompok anak muda yang sedang berkemping. Lalu di tengah kesibukan sebagian napi, Jack menyuruh Kalum untuk mengambil air di sungai.
Sesaat kemudian, Kalum pun keheranan saat menemukan hiasan aneh, dan tanpa ia sadari, seseorang yang misterius sedang memperhatikannya dari dalam ruyuk. Eta si gobloy. Kalum pun akhirnya pingsan saat kepalanya dicium balok kayu. Sementara di sisi lain, Jack yang khawatir karena Kalum tak kunjung kembali akhirnya memutuskan untuk mencarinya. Now you live. Di tengah keheranan, Jet pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Kalum berkata bahwa kepalanya telah dipukul oleh seseorang. Mendengar hal itu, serentak membuat Jet heran karena yang ia tahu pulau ini tak berpenghuni. Dirasa Kalum cuma terjedot dan jengkol, Jet pun mengajak para napi untuk melanjutkan perjalanan. I don't really like water, man. Little babies. That's all. Setelah puas kukucuprakan main air, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Hingga di tengah perjalanan, mereka pun heran saat melihat sebuah perkemahan di tempat ini. Lantas mereka yang kepo mencoba untuk mengeceknya. Hey, Jeff, see if there's any money in there, man. Hi. Who are you? Rupanya, perkemahan ini juga merupakan kamp para napi dari lapas yang berbeda. Lantas, Bu Sipir yang bernama Louis meminta agar para napi lanang jangan dekat-dekat dengan napi wanita yang ia bawa. Karena ia nggak mau jika sampai mereka berbaur hingga berujung gabrut lestari. Dirasa ada benarnya, Jack pun mengajak para tahanannya untuk segera kembali ke camp mereka. Chop chop. See you later, baby. Huh? So what's your name? Jill? What, Joe? Dad. Stay on your side of the river, eh? Yeah. Setibanya di camp, Jet pun menugaskan para napi untuk berpencar dan melanjutkan menjelajahi pulau. Ia pun berharap mereka menemukan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan selama berada di pulau ini. Saat para napi berpencar menjadi 3 kelompok, Steve dan Lewis menemukan seseorang. Hey! Eta si gobloy, bukannya mencari tahu tentang isi pulau, mereka malah berniat untuk merampok di rumah itu. Dan karena tak menemukan apa-apa, Steve yang kesal langsung menghajar pria tersebut. Saat kedua napi sudah kembali ke camp, perjalanan Kalum malah membawanya ke gubuk reot milik Pak Gembel. Setibanya di sana, ia pun kaget saat melihat pria ini sudah tewas dengan mengenaskan. Dan tanpa ia sadari, keberadaannya ini malah dianggap pelaku pembunuh oleh kedua napi wanita. Come on, let's get Louise. Singkat cerita, Kalum dituduh sebagai pelaku yang telah menghabisi pria tersebut. Lalu kemudian Kalum yang tak merasa melakukannya berusaha untuk menyangkalnya. Di saat itu pula, Louis merasa bahwa pria ini tewas akibat serangan hewan buas. Saat akan meminta bantuan, Louis pun kaget saat teleponnya sudah menghilang. Singkat cerita, Jet pun memborgol Kalum karena masih dianggap sebagai pelaku. Terlebih ia tahu bahwa Kalum adalah napi kasus pembunuhan. Lalu tak berselang lama, Jet pun semakin kesal saat tahu barang-barangnya sudah hilang. Di tengah rasa kesal, Jet pun meminta para napi untuk mengaku siapa pelaku di balik semua ini. If I did, you ain't got the stuff. You done an head count recently. Have you got the phone? Yes or no? You need to keep a lid on. Dirasa bukan para napi pelakunya, Louis dan Jet pun menduga akan adanya seseorang di tempat ini selain mereka. Lantas demi keamanan, akhirnya Louis memutuskan kelompoknya untuk bergabung dengan kelompok Jet. Mendengar hal itu, serentak membuat para buaya ompong kegirangan. Kemudian, Jet dan Louis meminta para napi untuk tidak kelayaban, terlebih besok mereka harus mencari perahu Pak Gembel guna bisa mendapatkan bantuan. I'm sick of beans. So, Di tengah hangatnya suasana, Louis yang penasaran dengan Kalum menanyakan kasus pembunuhan yang ia lakukan. Lantas Kalum berkata jika hukum di dunia ini tidak adil karena yang ia lakukan hanya membela diri dari orang yang hampir membunuhnya. I get out. There's no fuss to care. To think. You see that? Yeah, I have. I keep my head down.
Seingat waktu, di pagi buta, seorang napi bernama Blue dan si Ireng kebagian tugas untuk mengambil air. Namun karena si Blue mah kebluk, akhirnya si Ireng pergi ke sungai sendirian. Hello there! Sailor. Di sisi lain, Jade pun marah saat mengetahui Blue tidak ikut pergi ke sungai. Lalu, ia menyuruh Blue dan Lindsay untuk segera menyusul si Ireng. Yeah. Take Lindsay for your protect. Jethro! Jethro! A little bit of action here. You never did it. Dead! Quickly! He's fucking dead! Serentak mereka pun syok parah saat melihat potongan tangan si Ireng hanyut terbawa arus. Lantas Blue pun merasa bahwa si Ireng pasti telah diserang oleh binatang buas. Hingga di tengah kepanikan, tiba-tiba Calm down, Blue. What I saw his arm! And you're sure he's dead? happened? Blue, please. Come on! You see? I can't see anybody! serangan panah asmara yang bertubi-tubi dari si Kopet yang membuat Jade nempel di pohon. Lalu ketika para napi lain pada kabur, Kalum yang masih terborgol berusaha mendapatkan kunci borgol yang masih dipegang oleh Jade. Leave and go! Akhirnya, kebrutalan para Dogi Kopet ini membuat Louis terjun bebas ke dasar jurang. Lalu selang beberapa saat, para napi yang selamat kembali berkumpul di lokasi camp. Mereka pun kebingungan karena Jessica Plasipir kini sudah meninggoy. Di tengah keheranan dengan apa yang terjadi, si botak Louis menduga jika para Dogi Kopet tadi adalah pelaku yang telah menyerang Pak Gembel. Lalu tak lama kemudian, Kalum datang untuk mengambil kunci borgol sambil menceritakan nasib tragis yang dialami oleh Louis. She took over the cliff with her. Please! Di saat itu pula, Kalum yang akan pergi tentu saja dihalangi oleh para napi lainnya. Apalagi dalam keadaan seperti ini, mereka ingin tetap bersama. Di tengah panasnya adu bacot, Joe mengajak temannya untuk pergi ke lokasi camp tentara yang mereka ketahui dari Louis. Rencana ini pun akhirnya membuat para napi sepakat untuk menjadikannya sebagai tempat berlindung. Kemudian, Kalum mengajak Lindsay yang sedari tadi bersembunyi untuk segera mengikuti teman-temannya yang lain. Di tengah perjalanan, Lindsay pun menghasut Steve untuk merebut pisau dari Kalum. Lindsay pun berkata, "Yah, botak doang, takut sama Kalum." Mendengar hal itu, serentak membuat Steve kesal dan berkata, "Deh, sia." Di saat itu pula, Kalum membagikan senjata rakitan untuk berjaga-jaga jikalau si Dogi Kopet kembali menyerang. We're in the right direction. Does she even know? Serentak mereka pun syok parah saat melihat jasad si Ireng yang sudah digantung bagaikan ikan asin. Kejadian ini membuat mereka merasa jika sang psikopat masih mengintai dan mengetahui kemana mereka akan pergi. Get out of here. This is good, right? Yeah. Singkat waktu, tibalah mereka di sebuah barak tentara yang sudah terbengkalai. Mereka pun merasa lega karena bangunan ini adalah tempat yang aman. Tanpa mereka sadari, sosok psikopat sedang mengintai mereka. Di saat itu pula, mereka yang keheranan dengan inisial huruf D di jasad si Ireng yang mereka temukan. David, Donald, Derek. Dickhead. Davey. Shit. David. Mendengar nama Dapi, serentak mereka pun kaget bahwa besar kemungkinan semua ini ada hubungannya dengan kematian Dapi. Di saat itu pula, Lindsay berkata bahwa psikopat di luar sana adalah ayah Dapi yang ingin menuntut balas. Perkataan Lindsay pun serentak membuat Steve kesal, terlebih menurutnya Dapi tewas karena mendiskon umur.
Sementara Kalum yang terbawa emosi memaksa Lindsay untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang Dapi. Lindsay yang ketakutan pun akhirnya menceritakan bahwa sejak dulu Dapi juga menderita oleh perilaku kasar dari ayahnya yang merupakan seorang tentara. Ditambah lagi kelakuan Steve dan circle-nya yang membuatnya depresi dan putus asa. Mendengar pernyataan tersebut serentak membuat Kalum dan yang lainnya ketar-ketir. Sementara para Bondon tidak menyangka mereka akan menjadi sasaran dari masalah yang mereka tidak ketahui. Singkat waktu, di malam harinya, Blue yang esang mencoba menggoda Joe. Fuck off. Di pagi buta, Joe yang pengen ngompol tiba-tiba dihampiri Blue yang pengen merasakan pijatan lembut di cacingnya. You shouldn't really be out here by yourself. Fuck you, Blue. Get out of my way. I just want a little bit of what. Alright? Untung saja, Lewis keburu datang sebelum pacar dadakannya digabrut sama teman satu selnya. Sementara itu, Blue yang babak belur memilih kabur daripada menanggung malu. Tapi tiba-tiba... Oh my god, rupanya di sekitar barak telah terpasang banyak jebakan. You dare. Quick! Hurry up, come on! I'm gonna have to cut you foot off. Akhirnya, Blue pun tewas dicapit jebakan Kopet. Di saat itu pula, suara dogi Kopet membuat Kalum dan yang lainnya ngabret ke dalam barak. Namun tak cuma itu, serangan panah asmara yang si Kopet lakukan membuat keadaan semakin kacau. Setelah asruk-asrukan menembus ruyuk, mereka pun bergegas menuju pantai untuk mencari perahu si Pak Gembel untuk segera kabur dari pulau. Oh my god, rupanya Louis masih bisa selamat setelah jatuh dari jurang. Dalam kondisi tak berdaya, Louis berkata jika perahu yang mereka cari berada tak jauh dari lokasi mereka. Lantas, mereka pun bergegas untuk mencarinya. Tapi sebelum itu, mereka meninggalkan Louis di tempat yang dianggap aman dari si Kopet. Tapi tiba-tiba... Setibanya di pantai, mereka pun berpencar guna untuk mempermudah pencarian. Nice. Akhirnya, Lewis dan Steve menemukan perahu. Lantas, Steve mengajak Lewis untuk segera kabur tanpa memberitahu teman-temannya. Sempat adu bacot, Lewis yang tak berani dengan Steve akhirnya memilih untuk menurut saja. What is it? Suwe sekali, perahu mereka pun mogok seperti telah disabotase seseorang. Di saat itu pula, tanpa mereka sadari, sosok si Kopet tengah bersiap dengan panah asmaranya. Akhirnya, rencana kabur mereka pun harus gagal setelah si Kopet membakar perahu. Di saat itu pula, Joe yang melihat kawanan dogi Kopet pun panik dan bergegas lari ke tengah laut. Sementara Steve dan Lewis berhasil selamat dengan memanjat tebing. Di tengah ancaman para dogi Kopet, Steve dan Lewis melihat keberadaan Lindsay yang baru saja tiba di pantai. Namun daripada membantu, Lindsay milih kabur daripada harus menolong Steve. Serentak Steve pun kesal dengan kelakuan Lindsay yang malah kabur. Saat Lindsay tertangkap, mereka pun panik saat mengetahui para dogi Kopet masih mengejarnya. Kemudian, Steve mengajak Lewis untuk bersembunyi. Di saat itu pula, Lindsay yang ketakutan terpaksa mengikuti Steve dan Lewis. Namun, jelas saja Steve tidak membiarkan hal tersebut dan menjadikannya sebagai tameng.
Di sisi lain, Kalum yang sudah merasa peduli Bagong berusaha mencoba untuk menghabisi satu dogi yang masih menunggunya di pinggir pantai. Akhirnya, Kalum pun berhasil menghabisi satu dogi kopet. Setelah berhasil membunuh si dogi kopet, Kalum dan dua kewes berniat untuk kembali pada Louis. Namun setibanya di lokasi, mereka pun kaget saat melihat Louis sudah menghilang. Dan tak lama kemudian, datanglah Steve sambil menenteng Lindsay yang sudah ripuh di cupang dogi. Singkat cerita, kalau mempersiapkan senjata ala kadarnya guna untuk bertahan ketika para dogi itu menyerang kembali. Di saat itu pula, para napi yang sudah berkumpul sambil memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Keadaan pun diperparah saat Steve merasakan lapar yang sangat ekstrim. Mendengar hal itu, lantas Kalum berusaha mencari sesuatu. Lalu tiba-tiba, kewes yang bernama Mandy mendengar sesuatu dari arah semak-semak. Lantas mereka pun berusaha untuk mengeceknya. Serentak mereka pun syok parah saat melihat tengkorak Louis yang kini sudah menjadi hiasan kopet. Selang beberapa saat, Kalum yang datang pun diberitahu Mandy bahwa Louis sudah tewas dan tengkoraknya tertancap di atas bukit. Mendengar hal itu, Kalum yang emosi berencana melakukan sesuatu. Di malam harinya, mereka yang sudah salatri terpaksa memakan daging dogi kopet. Singkat waktu, di keesokan harinya, Steve pun kesal saat melihat Lewis kembali lengket dengan Joe, hingga ia pun ogah membantu Mandy yang kesulitan menyalakan api. Lalu di tengah kekesalannya, Mandy mengejek Steve yang menurutnya sebagai pria pengecut. Mendengar ejekan tersebut, serentak membuat Steve kesal dan menggaplok Mandy sampai mubui. I'll give you coward. Melihat temannya sedang dirogahala, Joe menyuruh Lewis untuk menolongnya. Joe yang tak terima temannya dirogahala terlihat membacoti Steve. Bahkan ia mengungkapkan bahwa Lewis tak membutuhkannya lagi. Joe pun menambahkan Lewis bakal melakukan apa saja yang ia mau. Mendengar bacotan tersebut serentak membuat Steve murka dan langsung membunuh Lewis. Sementara di sisi lain, Kalum yang berhasil menemukan perahu milik si kopet berusaha mencari sesuatu. Di saat itu pula, Joe yang panik malah terkena jebakan kopet. Tak lama kemudian, Steve datang, tapi bukannya menolong, Steve malah menyalahkan Joe yang dianggap penyebab kematian Lewis. Meskipun Steve yang bersalah, Joe yang panik memohon ampun demi bisa selamat dari api yang sebenarnya masih menyala. Lantas Steve yang kesal jelas saja tak menggubris hal tersebut. Saat Kalum mengikuti si kopet, Steve berniat untuk mengkambing hitamkan Lindsay dengan memfitnahnya sebagai orang yang selama ini pelaku pembuli Dapi. What do you want? Not good enough. Rupanya, sandiwara Steve dengan mudah diketahui ayahnya Dapi yang bernama Martin. Terlebih, Martin sudah mengetahui semua kebusukan Steve dari Lindsay. Di tengah panasnya adu bacot, Martin menyuruh Steve untuk melakukan bundir agar bisa merasakan apa yang anaknya rasakan. I want you to feel what my son... Di tengah keputusasaan, Steve mengungkapkan bahwa Dapi memang stres oleh perbuatannya. Steve pun menambahkan Dapi yang lemah menjadi sasaran empuk untuk dibully. Lalu tiba-tiba... Akhirnya, Steve pun meninggal setelah tengkoraknya ditembak Martin. Lalu, Martin menyuruh Lindsay untuk pergi ke perahu miliknya terlebih dulu.
Serentak Mandy pun kaget setelah tahu bahwa Lindsay telah bersekongkol dengan psikopat itu. Di saat itu pula, Callum yang sudah mengetahui semuanya menyayangkan kelakuan Martin yang hanya sibuk balas dendam pada orang-orang yang membuli anaknya. Padahal, selama ini Martin selalu membuat Dapi bersedih bahkan depresi hingga berakhir di penjara. Akan tetapi, Martin yang tak terima anaknya tewas akan tetap membabat habis orang-orang yang menyebabkan anaknya bundir. You're gonna kill me? I'm not here for a fair fucking fight! Di tengah pelarian Martin, Mandy menemukan Lindsay yang merupakan dalang dari kekacauan ini. Lindsay pun mengakui bahwa dirinya lah yang telah menceritakan semuanya kepada Martin dan menyuruhnya untuk datang ke pulau ini. Di saat itu pula, Mandy yang tak terima karena gara-gara kelakuan Martin, banyak orang yang tak bersalah turut menjadi korban. Melihat Martin yang sekarat, Callum pun merasa iba karena walau bagaimanapun juga Martin hanyalah seorang ayah yang tak terima akan nasib yang menimpa anaknya. Where are the others? Setelah Martin tidur panjang, Mandy bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Callum berkata bahwa ia akan lanjut kabur saja karena ia merasa pasti akan dianggap sudah meninggoy oleh pihak penjara. Lalu kemudian Mandy dan Callum pun pergi menggunakan perahu Martin. Apakah mereka akan baik-baik saja atau malah balik lagi ke penjara? Ah, paduli bagong karena film pun sudah berakhir.